Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amara Fitri dari IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari modul yang telah saya buat. Modul ini merupakan modul pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang disusun seperti ini, diperuntukkan untuk jenjang SMP MTS kelas 7 semester 2. Penyusunan modul ini serta pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Modul ini berjudul Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya. Pada halaman pertama terdiri dari cover seperti ini. Cover biasanya menunjukkan judul atau gambaran materi yang akan dibahas dalam modul. Kemudian terdapat juga mata pelajaran apa yang dijelaskan dalam modul ini. Kemudian juga ada penyusun, ada gambar pendukung yang menggambarkan kurang lebih isi modul itu seperti ini. Kemudian ada jenjang pendidikan seperti SMP atau MTS yang tertuliskan pada modul ini. Kemudian ada kelas juga, serta tahun pembuatan atau tahun penerbitan biasanya. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat prakata atau bisa disebut juga dengan kata pengantar. Nah, di sini biasanya terdiri dari sepatah dua patah kata dari penulis, yaitu berupa puji syukur, ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Juga terdapat penjelasan dari modul ini seperti penyajian dalam modul ini disusun secara sistematis dan lain sebagainya. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat daftar isi. Daftar isi ini menggambarkan konten-konten apa saja yang terdapat pada modul ini. Juga disertakan dengan halamannya. Jadi ketika kita mencari suatu materi tertentu, kita bisa membuka langsung pada daftar isinya, kemudian bisa melihat halamannya. Nah, daftar isi pada modul ini yaitu terdiri dari prakata, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, kemudian aktivitas 1 dengan judul lingkungan dan komponen ekosistem, yaitu terdiri dari indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, tes awal atau pretest, uraian materi, rangkuman, lembar kerja siswa, tes akhir atau post-test, kunci jawaban tes awal, kunci jawaban tes akhir, serta daftar pustaka pada bab 1. Kebetulan pada modul ini saya hanya membuat satu bab saja, yaitu pada bab aktivitas 1. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu petunjuk penggunaan modul. Nah, pada petunjuk penggunaan modul ini tentunya berisi sesuai dengan judulnya ya, berisi petunjuk penggunaan modul baik bagi siswa maupun bagi guru. Nah, sebelum mempelajari modul, siswa maupun guru dapat membaca petunjuk penggunaan modul ini terlebih dahulu. Bagaimana cara penggunaannya, apakah langsung membaca materi atau mengerjakan pretest dulu atau bagaimana, terdapat pada petunjuk. Nah, seperti ini. Petunjuk bagi siswa diantaranya, siswa terlebih dahulu mengerjakan tes awal untuk mengukur pengetahuan awal sebelum membaca uraian materi dalam modul, kemudian mencocokkan jawaban, kemudian menghitung tingkat pemahamannya sejauh mana, baru membaca uraian materi dan seterusnya. Sedangkan petunjuk bagi guru yaitu membantu siswa dalam merencanakan proses belajar, membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa, dan menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar, kemudian mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. Lanjut pada bab selanjutnya yaitu sudah masuk ke aktivitas 1, yaitu lingkungan dan komponen ekosistem. Nah, di sini terdapat kompetensi inti yaitu nomor 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Itu kompetensi intinya. Juga terdapat kompetensi dasar yaitu pada poin 3.7. Juga terdapat indikator pembelajaran yaitu pada poin 3.71 sampai dengan 4. Nah, ini indikator pembelajaran ini disesuaikan dengan isi modul yang akan dibahas. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran, terdapat materi pokok yang dibahas pada aktivitas 1 dan seterusnya. Lanjut pada halaman selanjutnya yaitu terdapat pretest atau tes awal. Nah, pretest ini gunanya untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum mempelajari modul ini. Apakah mereka masih ingat dengan materi yang telah diajarkan pada jenjang sebelumnya, juga untuk mengecek wawasan siswa mengenai materi ini. Nah,
Bagi siswa, untuk mengerjakan pretest ini tidak boleh melihat kunci jawaban yang terdapat di belakang modul terlebih dahulu. Jadi harus dikerjakan dulu sesuai kemampuan, baru kemudian setelah dicocokkan dengan guru, kemudian dihitung hasil nilai akumulatifnya, baru siswa dapat melihat kunci jawaban. Nah, seperti ini. Pada pretest ini, saya buat 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nah, selanjutnya setelah pretest di sini terdapat cara untuk menghitung jawaban yang benar dikali 6. Pada pilihan ganda jawaban yang benar dikali 6, kemudian pada uraian jawaban benar dikali 8. Nah, dengan adanya kolom ini siswa bisa menghitung kemampuan mereka sendiri tanpa bantuan guru setelah dicocokkan nanti. Nah, juga terdapat arti tingkat pemahaman pada rentang-rentang tertentu, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, jika pemahaman siswa masih kurang, maka siswa perlu mempelajari lebih dalam tentang modul ini. Lanjut kepada uraian materinya, yaitu intinya, yaitu mengenai lingkungan dan komponen ekosistem yang telah tercantum dalam pretest tadi. Nah, di sini terdapat materinya. Saya cantumkan gambar juga untuk menambah pemahaman siswa. Biasanya siswa menyukai gambar-gambar ya untuk memahami materi seperti ini. Terdapat komponen biotik, komponen abiotik. Kemudian penjelasan masing-masing cabangnya juga ada seperti ini. Lanjut, setelah uraian materi adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini istilahnya berisi ringkasan dari materi tadi. Nah, poin-poin penting apa saja yang harus digarisbawahi terdapat dalam rangkuman. Kemudian halaman selanjutnya terdapat lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa ini dikerjakan secara mandiri oleh siswa, bisa dikerjakan secara mandiri atau diskusi sesuai dengan arahan dari guru mereka masing-masing. Seperti ini. Terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan, yang mana pada lembar kerja siswa ini kompetensi yang diinginkan yaitu adalah kompetensi keterampilan atau nomor 4, poin 4. Nah, terdapat beberapa soal esai seperti ini. Kemudian ada pengamatan, ayo mengamati seperti ini. Ada gambar, ada soal cerita, kemudian fenomena bagaimana, berdasarkan fenomena seperti ini bagaimana interaksinya, kemudian ekosistem apa yang terjadi, seperti itu. Nah, kemudian ada juga selanjutnya untuk pengamatan, ini siswa diajak untuk mengamati lingkungan sekitar. Siswa diajak untuk menyebutkan komponen-komponen lingkungan yang ada di sekitar dia, kemudian bisa dikelompokkan komponen biotik apa saja, kemudian komponen abiotik itu apa saja. Nah, setelah mengerjakan lembar kerja siswa, siswa dapat mengerjakan tes akhir. Nah, tes akhir ini dalam pengerjaannya juga tidak diperbolehkan melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Jadi, murni hasil dari pengetahuan mereka setelah membaca modul ini. Nah, tes akhir ini isinya kurang lebih tidak jauh dengan pretest atau tes awal. Karena untuk menguji setelah mengerjakan pretest nilainya berapa, kemudian membaca uraian materi, kemudian mengerjakan tes akhir ini apakah pengetahuannya bertambah atau bagaimana, atau tetap atau malah masih kurang. Nah, kalau masih kurang maka siswa perlu lebih lagi dalam mempelajari modul ini. Kemudian sama seperti pretest ada kolom untuk menghitung jawaban mereka, untuk menghitung nilai akumulatifnya, kemudian dapat diartikan tingkat pemahaman mereka sejauh mana. Nah, pada halaman selanjutnya terdapat kunci jawaban tes awal. Nah, di sini terdapat kunci jawaban baik dari pilihan ganda maupun soal uraian. Jadi siswa dari kunci jawaban ini nanti siswa hanya diperbolehkan melihat ketika sudah mengerjakan. Jadi mereka bisa mengetahui kesalahan mereka itu di mana, yang belum bisa nomor berapa, kemudian mereka bisa mempelajari lagi pada bab tersebut. Nah, selanjutnya juga ada kunci jawaban tes akhir. Sistemnya sama seperti kunci jawaban tes awal. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang rujukan yang saya gunakan dalam pembuatan modul ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.